Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan pada hari ini kajian Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin selama Ramadan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan memberikan arahan kepada surga, dan seseorang yang selalu jujur maka Allah akan tulis dia sebagai siddiqan. Hadis ini dimuat oleh Imam Nawawi dalam bab as-siddiq, yaitu berkata jujur, bersikap jujur, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Surah At-Taubah. Dimulai ayat ini adalah diletakkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah Ka'ab bin Malik yang kita tahu tidak ikut dalam perang Tabuk. Kita tahu bahwa perang Tabuk itu perang yang sangat melelahkan, karena kondisi Madinah adalah kondisi paceklik, sementara perjalanan menempuh jarak 600 lebih kilometer, ya, dari sini ke Aceh dengan kendaraan onta saat itu. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa kondisi sahabat adalah kondisi yang sangat melelahkan, karena sudah ikut dalam perang Fatu Mekah dan yang lain, dan kondisi para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang tidak bebas, karena kebun mereka mengalami paceklik yang panjang. Nah, untuk berangkat berjihad itu berat, tapi karena perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang beriman yang tulus, yang ikhlas tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya kendaraan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan bantuan kendaraan, ada bantuan untuk rumah yang ditinggal. Tapi ada orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tulus dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur beriman, sehingga orang-orang munafik yang mengajukan berbagai alasan mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan ada 3 orang sahabat yang jujur mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak ikut karena kami ragu di awal. Itulah 3 orang yang diturunkan
Al-Quran surah At-Taubah yang mereka jujur dalam tidak ikut berperang, mengatakan mereka kondisi mereka adalah kondisi yang tidak sanggup berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga orang ini di COP kita tahu bahwa ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk tiga orang ini. Sampai ada yang harus tidak diterima salam mereka, sampai harus dipisahkan dari keluarga mereka. Sungguh menyakitkan. Tapi mereka harus menjalani iqab itu. Dan Ka'ab bin Malik salah seorang yang jujur mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa adalah mereka tidak ikut dalam perang karena mereka ragu pada awalnya. Kita tahu bahwasanya ketiga orang ini yang tidak ikut dalam perang akhirnya mereka diiqab. Sampai ada tentara Khurasan yang datang kepada Ka'ab bin Malik menawarkan, kamu diboikot di komunitasmu, maka bergabunglah dengan kami. Sehingga dirayu, kalau kamu perlu jabatan kami kasih jabatan, kalau kamu perlu uang kami kasih uang, kalau perlu perempuan kami sediakan. Tapi semua tawaran-tawaran ini bukan disikapi dengan istikharah oleh Ka'ab bin Malik. Dia robek surat itu sambil mengatakan ayu musibatin hadi. Musibah apa lagi ini? Sudah terjatuh ditimpa tangga. Sehingga karena dia begitu tabahnya diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, sampai istrinya pun harus diungsikan, dia terima dengan lapang dada. Sampai ayat ini turun, surah At-Taubah ayat ya ayyuhalladzina amanu, dinyatakan kunu ma'as shadiqin, berkata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang beriman hendaklah bersikap jujur. Nah, kita tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik ketika jujur harus diiqab oleh Allah dan Rasulnya. Tapi karena dia berlaku jujur, Allah Subhanahu wa taala sambut baik taubat mereka, sehingga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitulah sikap jujur yang ditampilkan oleh Ka'ab bin Malik. Dan di akhir hadis di dalam kitab Radusin menjelaskan tentang salah satu contoh orang yang bersikap jujur dan tidak mau berbohong. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Bahwa dua orang penjual pembeli itu ada khiyar. Kita tahu ada khiyar dikenal dengan khiyar majlis. Khiyar majlis di sini adalah selagi masih di majlis boleh membatalkan akad yang sudah diucapkan oleh penjual atau pembeli. Dan selagi belum berpisah, malam yatafarraqa, kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur dan mereka terus terang, mereka mendapatkan berkah dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka dusta, kalau mereka khianat, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka. Dan hadis ini cukup menjadi pelajaran bagi kita
ketika berjual beli tidak harus kita mengucapkan berapa harga beli kita jual berapa, itu tidak mesti. Maka bagi kita hendaknya ketika berjual beli haruslah jujur. Kalau 1 kilo kalau mau dilebihkan bagus, asal jangan dikurangkan. Kalau 1 sukatan, jangan kita kurangi. Karena kalau kita berbohong, maka ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita tahu bahwasanya berjual beli adalah pekerjaan duniawi, tapi Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah mengetahui kita. Maka kita harus jujur kepada sesama, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui. Maka Umar bin Khattab sangat takjub ketika ada seorang budak yang ditanya oleh Umar ketika si anak ini mengembalakan kambing. Umar ingin menguji kejujuran, apakah anak ini berlaku jujur atau tidak. Maka Umar mencoba untuk membeli 1 ekor kambing. Tidak bisa, ini kambing bukan punya saya, ini adalah kambing punya majikan saya. Oh, udah kamu jual saja 1, katakan saja pada pemilik kambing, maka dia tidak tahu kamu mau berjujur atau tidak, maka dia tidak akan tahu. Bilang saja dia dimakan serigala. Maka kata si anak itu, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi melekat pada diri seorang pribadi mukmin, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah mendidik kita untuk berlaku jujur. Sejauh mana kita berpuasa, apakah bagus atau tidak? Karena ibadah puasa tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, misalkan sholat, tahu orang lain kita sholat atau tidak. Kita berzakat, minimal yang menerima zakat tahu kita bahwa kita telah berzakat. Apalagi haji, belum berangkat haji sudah orang tahu kita akan berangkat melakukan ibadah haji. Tapi kalau puasa tidak ada yang mengetahui. Maka dengan tidak ada yang mengetahui, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, fa innas siyam illa siyam fa innahu li. Maka puasa itu hanya mengharap ridha aku. Maka ketika kita berpuasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur, untuk bersikap jujur, karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.